Bab 51 Ketidakseimbangan dalam tubuh. Ya, itu adalah berlari ke laut. Bagaimanapun juga, apa hubungan semua masalah ini dengan dirinya? Seekor ular yang ingin berubah menjadi naga. Jika kamu tidak berlari sekarang, kapan lagi kamu akan menunggu? Biarkan mereka bertarung sendiri. Aku tidak akan menemanimu. Setelah merangkum semua informasi yang telah dia peroleh sejauh ini, Bai Chuan kembali ke sungai. Tanpa ragu-ragu, dia terjun ke dalam air dengan gegap gempita, saat tubuh besar ular tersebut perlahan tenggelam ke dalam air. Banyak air kristal halus berkelebat di permukaan sungai, dan banyak ikan kecil berhamburan ke segala arah. Sepanjang perjalanan, Bai Chuan benar-benar merasa bebas dari keterbatasan. Dan dia bisa berenang sesuai keinginannya, tanpa harus terapung di permukaan air dengan kepala ular menghadap atas, dan tidak ada makhluk lain di punggungnya. Dia bergerak liar di bawah air, kadang-kadang merobohkan permukaan air dengan lari cepat, seperti naga yang keluar dari air, membuat binatang-binatang yang tak terhitung jumlahnya panik. Lalu bersembunyi lagi di dasar air. Dilihat dari jauh, bayangan berbentuk ular besar di bawah air, dan tubuh yang halus kadang-kadang memecah permukaan air, seperti naga yang bermain di sungai saat ini. Setelah merenggangkan tubuhnya sepuas hati, Bai Chuan kembali ke tepi pantai. Pada saat yang sama, ikan besar yang ditangkap oleh cakarannya ditarik ke tepi pantai. Setelah mengguncangkan tetesan air di sisiknya, ia mulai melahapnya. Setengah jam kemudian, Bai Chuan yang kenyang menemukan tempat teduh yang sejuk, menutup matanya, dan merasakan kekuatan yang lesu di tubuhnya dan sisiknya perlahan pulih. Kemampuan yang baru saja dikuatkan olehnya sedang bekerja. Ya, sejak sinar yang mewakili kekuatan embun masuk ke dalam tubuhnya, dia dengan alami merasakan perasaan aneh. Ada kekuatan tambahan di dalam tubuhnya, lehernya, dan sisiknya. Baiklah, mari kita sebut itu sebagai kekuatan. Dia bisa mengendalikan kekuatan ini sesuka hatinya, seperti menggerakkan lengannya, dan dia bisa mengeluarkan udara dingin dimanapun di tubuhnya, dan tidak akan menyebabkan kerusakan padanya. Namun, kekuatan ini saat ini dalam keadaan yang sangat buruk. Setelah ditekan oleh beban berlebihan, terlihat seperti akan runtuh, dan sangat membutuhkan pemulihan energi. Dan ini juga alasan mengapa Bai Chuan tidak mencobanya langsung setelah mendapatkan kekuatan ini, karena kekuatan ini sudah terlalu terbebani, terutama ketika masuk ke dalam tubuhnya. Ia membantunya membersihkan gelombang parasit yang berbeda di dalam tubuhnya. Jika dia memakainya dengan paksa lagi, mungkin itu akan runtuh dan lenyap. Sekarang, karena ia kenyang, kekuatan dalam tubuhnya perlahan pulih. Namun, masih ada waktu sebelum pulih sepenuhnya. Tentu saja, kekuatan ini telah melambat saat ini. Dia bisa menggunakannya sekali atau dua kali, tetapi kekuatannya mungkin tidak akan begitu baik. Memikirkan hal ini, Bai Chuan tidak terburu-buru untuk menggunakannya. Sejujurnya, sejak dia menemukan bahwa kekuatan ini bisa menjaganya dalam keadaan yang relatif bebas dari benda asing, sikapnya terhadap kekuatan ini jelas berubah. Itu bukan lagi hal pertama yang dia pikirkan untuk digunakan dalam serangan, tetapi untuk menjaga kemurnian dan kepolosannya sendiri. Kedua, ketika ada ruang, dia akan mempertimbangkan untuk secara perlahan mengembangkan aspek lain dari kekuatan ini, seperti menggunakannya untuk serangan. Prioritas adalah pemeliharaan diri cara menyerang. Setelah semua, dia memiliki cukup banyak cara menyerang, dan sekarang kekuatan ini sedang dalam keadaan lesu. Tidak perlu menyalahgunakan dengan sembarangan untuk kebutuhan sementara dan menyebabkan kerusakannya. Namun, kekuatan ini memiliki kelebihan dan kelemahan. Setelah mengatakan begitu banyak manfaat, itu juga memiliki kelemahan yang tak terhindarkan, yaitu, itu memerlukan dia untuk menyediakan energi bagi kekuatan ini, seperti kekuatan spiritual dan kekuatan sihir dari kultivator abadi dan penyihir. Kekuatan ini telah memberinya banyak manfaat yang terlihat. Jadi dia tidak dapat menghindari untuk menyediakan energi untuknya. Hanya saja kultivator abadi dan penyihir semuanya pulih dengan menyerap kekuatan spiritual dan kekuatan sihir antara langit dan bumi, dan pasokan energinya diserap dari energi yang tersimpan di tubuhnya sehari-hari dan makanan yang ia makan. Tentu saja, mungkin tidak terdengar seperti masalah besar. Ini hanya masalah besar, tapi di sisi lain, mari kita lebih teliti. Ini berarti bahwa kekuatan ini saling merampas energi dengan fungsi mengakumulasi poin di panelnya, karena kemampuan pencernaannya tetap sama, tetapi kemampuan penyerapannya telah diperkuat. Asumsikan bahwa energi yang dicernanya dari makanan dalam sehari adalah 100
Dia hanya perlu 20 untuk menjaga aktivitas harian tubuhnya selama sehari, jadi 70 dari sisanya 80 akan diubah menjadi poin, dan 10 sisanya akan disimpan sebagai lemak. Sekarang, kecuali untuk 20 untuk menjaga tubuh, 80 akan dirampas oleh panel dan kekuatan embun, dan tidak akan ada lagi sisa yang bisa disimpan sebagai lemak. Itu berarti, sekarang ada 2 rumah tangga yang besar dalam tubuhnya yang mengonsumsi energi. Jika tidak ada perubahan yang dilakukan, maka 2 situasi akan terjadi. Akumulasi poin tidak akan melambat, tetapi mungkin ada fenomena bahwa dia jelas kenyang dan perutnya masih membuncit, tetapi tubuhnya masih semakin kurus. Ini karena pencernaannya tidak dapat mengikuti. Makanan tetap di perut tetapi tidak bisa dicerna, mengakibatkan tidak ada yang bisa diserap di perut dan usus di dalam tubuh, sehingga tidak ada energi yang dapat diangkut ke tubuh untuk konsumsi kekuatan embun dan panel. Akumulasi poin kembali ke kecepatan lambat lagi, tetapi tubuh sehat, dan sebagian besar energi akan disuplai ke kekuatan embun untuk konsumsi. Dia tidak ingin melihat kedua situasi di atas. Baik itu kecepatan akumulasi poin panel atau kesehatannya sendiri, dia tidak bisa membiarkannya berkembang begitu bebas, tapi jika dia diminta untuk mengabaikan kekuatan ini, dia tidak akan berdamai, terutama setelah melihat adegan di mana masa hidupnya meningkat secara dramatis dan semua parasit di tubuhnya dibersihkan. Dia lebih enggan melepaskannya, bagaimanapun juga, ada kelemahan dalam kekuatan. Tidak, mungkin seharusnya tidak disebut sebagai kelemahan, tetapi pertukaran nilai yang setara, sama seperti pembentukan racun di kelenjar racunnya dan pelepasan kemampuan pembangkit daya, semuanya perlu menghabiskan banyak energi biologis. Apakah ini kelemahan mereka? Bagaimana mungkin? Segala sesuatu di dunia patuh pada hukum pelestarian energi. Energi tidak akan diciptakan atau menghilang begitu saja. Energi hanya akan berubah dari satu bentuk ke bentuk lain, racunnya begitu juga kemampuan pelepasannya, dan begitu juga kekuatan embunnya saat ini, hanya saja dibandingkan dengan 2 yang sebelumnya. Kekuatan embunnya membutuhkan sedikit lebih banyak energi, tapi apakah ini sebanding dengan manfaat yang dibawakannya? Bai Chuan berkata, sebanding, sepertinya pencernaan dan penyerapan saya. Tidak, mungkin kemampuan ini sekarang harus dibagi menjadi 2 bagian. Pencernaan masih LV1 pada awalnya, tetapi penyerapan telah menjadi LV2. Setelah menyadari hal ini, Bai Chuan sedikit terbelalak, ternyata suatu hari nanti dia akan merasa khawatir karena kemampuan penyerapannya terlalu kuat. Saya harus mengatakan bahwa ular adalah makhluk yang tak menentu, untuk rencana saat ini, tampaknya dalam jangka pendek, dia akan harus mengandalkan fungsi pencernaan gila, sehari sekali dari panel lagi. Dulu, ia merasa bahwa kemampuan ini adalah pemborosan dan pemborosan yang sia-sia, karena penyerapan dalam tubuh tidak bisa mengikuti. Dan sebagian besar energi yang dicerna melarikan diri dari tubuh. Jadi sejak dia berevolusi menjadi kemampuan mencerna dan menyerap, dia jarang menggunakan fungsi panel ini, sekarang tampaknya harus digunakan lagi. Namun, dalam jangka pendek, dengan mencernanya dengan liar, mungkin kekuatan embun di dalam tubuhnya akan pulih lebih cepat, dan kecepatan penguatan mungkin juga akan meningkat pada saat yang sama. Bagaimanapun juga, tinggal dalam lingkungan yang penuh energi sepanjang hari hanyalah surga bagi kekuatan yang membutuhkan energi. Namun, jika dia ingin mengubah status quo, kembali ke keadaan homeostasis lagi, cara terbaik adalah dengan menemukan cara untuk meningkatkan kapasitas konsumsi, yaitu dengan meningkatkan kekuatan asam lambung di dalam tubuhnya, sehingga lebih mudah mencerna makanan, karena pencernaan aslinya benar-benar tidak dapat mengikuti penyerapan. Ini benar-benar perubahan Feng Shui. Dulu, penyerapan tidak bisa mengikuti pencernaan. Bai Chuan menghela nafas dalam kesusahan, tapi jika dia diminta untuk mengabaikannya, dia pasti tidak akan senang, hanya bisa merasa setengah prihatin dan setengah bahagia. Mungkin ini adalah kesulitan dari kebahagiaan. Di bawah naungan pohon, naga yang mirip ular itu mengangkat lehernya yang ramping dan melihat ke arah langit. 2 hari kemudian, di dalam gua tertentu, ditemani oleh suara retakan, seekor tikus yang telah tumbuh lebih besar dan memiliki bulu mengkilap keluar dari objek keras berbentuk telur. Seluruh tikusnya berbeda dari tikus biasa karena beberapa alasan. Kaki belakangnya sangat tebal, dan lengan atasnya penuh dengan otot kuat dan elastis.
Hal paling menakjubkan adalah bahwa ia benar-benar menggunakan kaki belakangnya untuk menopang seluruh tubuhnya saat berdiri dan berjalan. Segera setelah keluar, belum sempat melihat lingkungan sekitarnya dengan jelas, sepasang mata tikus hitam yang cerah dan berjiwa terus berputar-putar, seolah-olah sedang mencari sesuatu. Sayangnya, tempat itu sudah kosong, dan hanya ada gua kosong yang tersisa baginya. Menyadari bahwa tidak menemukan target yang dicarinya, ia menurunkan kepala dengan kekecewaan dan memanggil dengan lembut beberapa kali. Tiba-tiba, hidungnya menggetarkan beberapa kali, seolah-olah mencium sesuatu yang familiar. Sedikit kejutan melintas di matanya, dan ia membungkukkan tubuhnya dengan santai dan cepat meninggalkan tempat itu. Penting untuk dicatat bahwa saat pergi, tampaknya dia tidak yakin tentang kecepatannya sendiri. Dia berlari tiba-tiba dan berubah menjadi bayangan abu-abu yang tidak terlihat oleh mata telanjang dan menabrak tembok. Pada saat yang sama, di suatu tempat di hutan, dentum, siapa sih itu? Siapa sih itu? Siapa yang merusak teknik pelacakan saya? Ah, ditemani oleh suara tumbangnya pohon besar, raungan kemarahan yang tak terbandingkan terdengar. Saat ini, seorang pria botak dengan kepala yang mengilap dan bekas luka terus-menerus memancarkan kemarahan pada pohon besar. Berteriak sambil melampiaskan, konenya penuh dengan kepasrahan, tetapi ada juga sedikit keputusasaan yang tidak bisa disembunyikan. Orang ini tidak lain adalah Zangbolt, yang beberapa hari yang lalu dengan sombong merencanakan untuk memerangkap sejumlah besar orang. Saat ini, dia tidak lagi sepercaya diri seperti sebelumnya. Dengan sepasang mata yang sangat merah di wajahnya yang telah terkikis oleh cuaca, jelas bahwa dia tidak beristirahat selama beberapa hari. Ini sudah hari kedua ketika kompasnya gagal melacak. Sejak kompas tiba-tiba gagal kemarin dan memutus jejak dengan alasan tertentu, dia kehilangan tujuannya di hutan tak berujung ini, dan dia tidak tahu kemana dia akan pergi. Ditambah dengan siksaan kecerdasannya oleh roh-roh yang tersisa itu dan penghitungan mundur terus-menerus dalam hidupnya, dia telah masuk ke dalam keadaan gila. Siapa sih itu? Siapa yang bisa menghapus metode pelacakannya? Harus diingat bahwa metode pelacakan yang dia gunakan bukanlah makhluk hidup seperti cacinggu, tetapi memberi makan siang dan malam, sehingga merendam bau samar ke dalam daging dan darah target. Jenis napas yang meresap bahkan ke seluruh tubuh. Bagaimana mungkin dihilangkan? Bagaimana mungkin dihapus? Dia tidak bisa mengerti. Dalam kondisi seperti ini, jika Anda ingin menghapusnya, Anda harus membakar seluruh target menjadi abu dan menyebarkannya ke dalam air untuk menyembunyikan bau, atau menghancurkan kompas di tangannya, jika tidak ada jalan lain. Tapi sekarang, kompasnya masih ada, tetapi bau target hilang. Mungkin orang yang mencurinya bisa memaksa menekan cacing sutra es itu, tapi bahkan cacing sutra es dalam keadaan lemah, jika tidak ada penekan, Seven Lineage pasti tidak akan bisa menekan mereka. Jenis kekuatan apa ini? Orang dari keluarga kerajaan? Ataukah ini keberadaan di atas 8 batasan? Tidak peduli yang mana, dia tidak bisa memicu mereka sekarang. Semakin dia memikirkannya, semakin putus asa Zangbolt, dan dia menghajar pohon besar satu demi satu, dan lubang dalam tiba-tiba muncul. Apa? Dalam kemarahan yang tidak berdaya, dia dengan seenaknya melampiaskan dan menghancurkan pohon besar. Dan tindakannya tampaknya menakuti hewan-hewan di hutan terdekat menjadi panik. Seorang rusa jantan sayangnya berlari ke arah yang salah, tepat menuju arahnya, dan gerakan ini baru saja didengar oleh Zangbolt yang sedang melampiaskan. Dia menghentikan tangannya dan mengangkat kepala. Pada saat ini, wajahnya tertutup garis hitam yang seolah-olah sedang bernafas, dengan garis hitam di seluruh wajahnya seperti makhluk hidup. Ditambah dengan sepasang mata merah seperti hantu, dengan ekspresi buas yang memperlihatkan akar giginya, dia terlihat lebih seperti hantu di dalam hutan yang dalam daripada manusia. Baik sekali, dia tersenyum dengan buas di sudut mulutnya, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu untuk dilampiaskan, merentangkan sepasang tangan yang tebal, dan perlahan-lahan menyeret rusa jantan ke dalam kegelapan di tengah mata yang ketakutan dan teriakan rusa jantan. Setelah lama, di tengah napas yang berat, terdengar jeritan tajam dan menakutkan dari dalam hutan yang dalam, yang berlangsung lama, dan berlangsung lama. Hewan-hewan terdekat yang ketakutan tidak berani mendekat lagi. Setelah sebentar, dia keluar dengan pakaian acak-acakan dan bekas darah di mulutnya. Pada saat ini, jejak kejernihan akhirnya pulih dalam mata merahnya. Dia melihat langit dan bergumam kepada dirinya sendiri.
Sepertinya sekarang kita hanya bisa bergegas menuju dasi lebih awal untuk melihat apakah kita bisa menghentikannya. Sementara itu, setelah berhari-hari difermentasi, tanpa sepengetahuan Bai Chuan, tempat tinggal sebelumnya sudah ditemukan sepenuhnya oleh sekelompok besar orang dalam pencarian menyeluruh. Memang, bahkan jika binatang aneh ini bukan naga, itu bukan makhluk biasa. Bahkan tahu cara menyembunyikan diri, dan itu telah mengelola sarang yang begitu sempurna. Seorang wanita tua squatted di tanah dan terus mengelus jejak-jejak di dalam gua, dan terus mengagumi saluran ventilasi yang sempurna dan tersembunyi berbelok-belok di sekitar tempat-tempat kunci, menciptakan struktur yang tidak akan memungkinkan air meresap ke dalam tanah. Pintu masuk dan keluar merayap ke sarang, dan bagian dalam sarang dibagi menjadi ruangan-ruangan yang sempurna untuk menyimpan makanan, limbah kotoran, dan istirahat. Dia berhenti sejenak, berdiri dan menyentuh dinding dalam yang padat yang ditekan di sisi. Ditambah dengan dinding dalam yang rapi yang sama sekali tidak akan runtuh, ini seharusnya memiliki kebijaksanaan dasar dan tahu bagaimana berpikir. Wanita ular. Apakah ini benar-benar sehebat yang Anda katakan? Pria muda di sebelahnya berkata dengan bingung. Dia benar-benar tidak bisa mengerti bagaimana bisa melihat begitu banyak hal dengan menyentuh tanda ini. Kamu tidak mengerti. Wanita tua itu meliriknya dan berkata, saya telah berhubungan dengan ular dan berbagai racun sebagian besar hidup saya, dan saya belum pernah melihat gua yang sedemikian sempurna. Apa kategori dari kotoran, makanan, dan istirahat? Lihat. Dia bahkan meletakkan cangkang di tempat penyimpanan makanan untuk menahan makanan, untuk menghindari kotoran dan pasir. Tunggu, cangkang. Bab 53 Tugas mendesak. Wanita tua itu sedang berbicara, dan tiba-tiba menyadari, cangkang besar ini, mungkinkah binatang aneh ini belum lama lahir? Memikirkan hal ini, dia langsung membungkuk, dan mengambil cangkang yang besar dibandingkan dengannya. Wanita ular, apa yang selalu kamu lakukan? Pria di sebelahnya gelisah ketika melihat benda sebesar ini pasti sangat berat. Bagaimana jika wanita tua itu tidak sengaja melukai tubuhnya saat mengangkatnya seperti ini? Segera dia berkata, mengapa kamu tidak membiarkanku membantumu? Tidak disangka, wanita tua itu langsung menolak, menggelengkan kepala seolah-olah melindungi bayi. Tidak, tidak perlu, ini adalah penemuan yang mengagumkan. Dia berhenti sejenak, seolah-olah dia sedang merapikan pikirannya, dan kemudian berkata, kamu bisa melihat seberapa besar binatang aneh ini saat kamu melihat gua ini bisa menampungku. Sekarang binatang aneh yang besar ini masih berbentuk seperti ular. Itu langka, dan yang paling penting adalah mungkin baru saja lahir. Ya, benarkah? Dia mendengarkan, bertanya-tanya apakah pria itu sudah mendengarkan. Dia menggaruk kepalanya dan berkata, haha, tapi sayangnya kami harus pergi bolak-balik, binatang aneh itu sudah pergi. Wanita tua itu mendesah, pergi ambil peta, wanita ular. Tidak baik, tiba-tiba pada saat ini, seorang pria muda dalam baju besi kecil berlari cepat dari luar. Ekspresinya penuh dengan kepanikan, ketika dia mendekat, dia langsung mengatakan serangkaian berita tanpa menunggu napas. Sejumlah besar orang muncul di sekitar hutan, berpakaian seolah-olah mereka milik istana kekaisaran. Apa? Mata wanita ular itu membesar saat mendengar itu, dan kemudian dia seolah-olah mengerti sesuatu. Mungkinkah dia? Kemana aku pergi? Pada suatu pertigaan sungai tertentu, seekor ular besar mengangkat lehernya yang ramping dari air. Diam-diam melihat dua cabang sungai di depan. Ini bukanlah orang lain selain Bai Chuan yang telah melayang di sepanjang sungai selama 2 hari. Setelah 2 hari melayang dengan kerumunan, dia masih tidak tahu di mana dia berada. Sekarang di depan matanya adalah 2 cabang sungai yang besar. Sungai mengalir perlahan, dan tidak ada ujung yang terlihat pada pandangan pertama. Tidak ada yang tahu apakah depan sungai adalah laut atau ujung lainnya. Jadi jalur mana yang seharusnya dia pilih? Dia membungkuk kepalanya, menutup matanya, dan memilih sisi secara acak. Bagaimanapun juga, selama dia bisa menjauh dari manusia. Setelah itu, kepala ular besarnya tenggelam ke dalam air lagi. Tubuh ular yang ramping perlahan membentuk lengkungan di permukaan air dan tenggelam ke dalam air, menyebabkan banyak percikan. Lapisan sisik kerasnya sangat mencolok di bawah sinar matahari. Pada sore hari, Bai Chuan, yang telah menangkap seekor ikan besar, naik ke tepi sungai lagi dengan perasaan putus asa. Sambil merangkak, dia masih membuka mulutnya lebar, dan dari waktu ke waktu bisa terlihat aliran air yang meluap dari mulut besarnya. Seolah-olah dia telah melupakan bahwa dia adalah ular darat sebelumnya, tetapi sekarang dia telah berevolusi dengan banyak kemampuan untuk bernapas dan tidur di dalam air.
Tetapi dia lupa hal yang paling penting, dia tidak bisa makan di bawah air. Meskipun secara umum siapapun yang bisa bernapas di bawah air bisa makan di dalam air. Bernapas di bawah air menggunakan kulit di bawah sisik untuk bernapas di bawah air. Sebelumnya, guanya semua di daratan, dan sebagian besar makanan yang dia makan juga di daratan, dan dia jarang memangsa di dalam air. Jadi dia tidak terlalu memperhatikan hal ini. Selain itu, dia membawa tikus kecil sepanjang jalan, dan selalu mengapung di permukaan air, dan dia harus membawa sebagian ketika memangsa, sehingga tidak ada kesempatan untuk makan di bawah air. Sekarang bahwa dia sepenuhnya bebas, dia kebetulan menangkap mangsanya di bawah air lagi, dan awalnya ingin memakannya langsung. Akibatnya, dia tidak pernah mengharapkan bahwa dia baru saja membuka mulutnya dan ingin makan, hampir tidak ada makanan, tetapi diisi oleh air sungai. Untungnya, dia bereaksi tepat waktu dan segera menutup mulutnya dan merangkak ke tepi. Tentu saja, dia tidak akan melepaskan makanan yang akhirnya dia tangkap. Tampaknya sebelum dia masuk ke laut, dia masih memiliki dua tugas mendesak untuk diatasi. Satu adalah peningkatan kemampuan pencernaan, dan yang lainnya adalah kemampuan yang memungkinkannya untuk makan di bawah air. Namun bagaimana cara menyelesaikan kedua aspek ini? Untuk sementara waktu, Bai Chuan juga tidak punya ide. Dalam hal pencernaan, mungkin dia akan mencari elang lain, elang yang lebih kuat untuk mencoba mendapatkan modelnya, makan di bawah air. Dia mencoba ikan, berpikir tentang ini. Bai Chuan ingat bahwa dia sepertinya belum memperhatikan kolam kemampuan saat ini selama beberapa hari. Selain itu, dia telah menghadapi terlalu banyak hal dalam beberapa hari terakhir, terutama setelah bertemu manusia. Dia masih harus lari, masih harus berlari dengan beban, memperkuat kemampuan beku di tengah jalan, dan harus mencoba kemampuan baru, DLL, sehingga dia lupa sejenak bahwa dia telah makan banyak hal baik, dan pasti telah menambahkan banyak kemampuan yang berguna. Berpikir tentang ini, Bai Chuan juga diam-diam membuka panel dan pergi langsung ke perpustakaan struktur kemampuan. Perpustakaan struktur kemampuan, tikus, ular emas, katak, belalang, ular merambat, alien X, landak, rusa kerdil, rusa bibir putih, buaya, kucing hutan, ikan mas, rusa sika, ikan aligator. Sekilas, model kemampuan yang tak terbandingkan kaya masuk ke mata Bai Chuan. Ternyata aku telah mengumpulkan begitu banyak kemampuan tanpa menyadarinya. Melihat ini, Bai Chuan tidak bisa menahan napas, dan perasaan pencapaian muncul di dalam hatinya. Melihat begitu banyak model kemampuan memang sesuatu yang patut dibanggakan sebagai hamster dengan kebiasaan koleksi. Rusa sika. Ketika dia melihat rusa sika, Bai Chuan tidak bisa tidak berpikir pada sepasang tanduk indahnya, serta deskripsi naga dalam ingatannya. Ada makhluk bernama Yan, yang terlihat seperti harimau, elang, cakar, ular, sisik ikan, dan melayang di langit. Namanya adalah naga sejati. Ketika berbicara tentang naga, tidak terelakkan untuk menyebut tanduk naga yang gagah dan indah. Jadi apakah dia akan berevolusi ini? Setelah berpikir tentang hal ini, Bai Chuan masih memutuskan untuk melupakannya, dan poinnya tidak banyak saat ini. Dari pandangan saat ini, sepasang tanduk ini tidak banyak membantu. Mungkin ketika dia memiliki lebih banyak poin di masa depan, atau jika dia bisa menemukan efek besar dari sepasang tanduk ini, tidak akan terlambat untuk berevolusi. Selanjutnya, Bai Chuan membuka model kemampuan ini satu persatu untuk diperiksa. Tidak disangka, kesalahan ini benar-benar membuatnya menemukan sesuatu yang baik. Spesies, buaya, kemampuan, tulang buaya LV3, raja, panjang akhir LV2, gigitan LV2, pencernaan LV2, sisik LV2, menyelam LV1, berenang LV1, kekebalan LV1, laten LV1, penyimpanan hemat energi LV1. Ekor tangguh LV1, di antara kemampuan yang sangat mewah, Bai Chuan langsung jatuh cinta pada pencernaan LV2, tidak diragukan lagi, ini adalah salah satu kemampuan yang paling dia butuhkan saat ini. Tapi selain itu, selain kemampuan ini, Bai Chuan merasa bahwa dia juga ingin beberapa kemampuan lain, misalnya, tulang buaya. Dikatakan bahwa kekerasan tulang buaya adalah 10 kali lipat dari tulang sapi, yang dapat disebut tulang paling keras di antara hewan. Contoh lain adalah kemampuan menggigit buaya, yang merupakan salah satu hewan dengan kekuatan gigitan terkuat di antara hewan yang dia kenal di kehidupan sebelumnya. Dikatakan bahwa itu dengan mudah mencapai lebih dari 2000 pon, yang
Sekitar 907 kg, yang bisa dikatakan mendekati ton kekuatan gigitan. Seberapa berlebihan, jika jenis kekuatan gigitan ini menggigit daging manusia atau berbagai hewan, berapa banyak yang bisa ditahan? Bab 54 fungsi sebenarnya dari simbiosis LV2, selain itu, baju-baju pelindung sisik, ekor kuat, dan imunitas juga sangat bagus. Dapat dikatakan bahwa seluruh tubuh buaya penuh dengan harta karun, dan satu kemampuan lebih kuat dan lebih mudah digunakan daripada yang lain. Sayangnya, Bai Chuan melihat poinnya saat ini, hanya 6 poin. Tidak sama sekali cukup. Setelah evolusi dimulai, tidak peduli apakah itu berguna atau tidak, model kemampuan akan rusak sepenuhnya dan menghilang setelah evolusi. Selesai, tiba-tiba, Bai Chuan juga merasa sakit kepala. Bagus sekali jika model kemampuan ini dapat dibuat menjadi sama dengan modelnya. Jika Anda ingin menyalin, Anda dapat menyalinnya, dan Anda dapat memotongnya jika Anda ingin. Tidak perlu khawatir tentang model yang menghilang. Tidak disangka, begitu Bai Chuan memiliki ide ini, dia segera melihat pesan muncul di panel. Anda memilih untuk menyimpan model. Bai Chuan terkejut sejenak, lalu bereaksi dan membulatkan mata, dan berkata dengan kagum, benarkah ini mungkin? Setelah terkejut, reaksi kedua adalah, lalu bukankah aku telah kehilangan banyak model yang berguna sebelumnya? Mengenangkan ini, Bai Chuan merasa patah hati. Sungguh sayang, mengapa? Tidak ada panduan penggunaan untuk panel ini. Setelah beberapa saat, dia akhirnya pulih dari rasa sayang, bahkan dia terdiam sejenak, selama panel ini memiliki sedikit penjelasan yang berfokus pada pengguna. Mungkin dia tidak akan mengambil banyak jalan pintas. Menghela nafas, Bai Chuan dengan diam-diam memilih, simpan, panel berubah lagi. Apakah Anda yakin untuk membayar 5 poin untuk menyimpan? Baiklah. Dia terlalu muda, dan dia belum melihat panel ini dengan jelas begitu lama. Kapanpun Anda perlu menggunakannya, Anda pada dasarnya memerlukan poin. Bai Chuan diam-diam melihat langit dan menghela nafas, dan akhirnya memilih, ya. Bagaimanapun juga, dia harus menyimpannya dengan cara apapun. Dia telah berada di sini begitu lama, jadi dia hanya perlu menunggu beberapa hari lagi. Ditemani dengan konfirmasinya, dalam ruang gelap di panel, seekor buaya hidup dan buas muncul di belakang modelnya yang besar sebagai titik cahaya. Dia melihat poin saat ini, poin 1, 10%, menghitung waktu dengan santai. Jika ada cukup makanan, maka dia seharusnya masih membutuhkan 5 hari, yang masih dapat diterima. Waktu mulai berlalu lagi, dan Bai Chuan sekali lagi mulai melayang secara acak dengan arah sungai. Namun, tidak seperti di masa lalu. Kali ini kemajuan hariannya mulai melambat. Ini karena dia tidak lagi menghabiskan hampir sepanjang hari berenang di dalam air, melainkan kembali sebagian besar waktunya ke daratan, karena dia menemukan masalah, bukan hanya efisiensinya dalam merampas di air lebih lambat daripada di daratan, dia juga tidak bisa makan di bawah air. Masalah tidak bisa makan di bawah air sudah disebutkan sebelumnya, karena dia awalnya adalah ular darat. Alasan mengapa efisiensi merampas di air rendah adalah bahwa di dalam air, kemampuan tak terlihatnya kebanyakan tidak berguna. Ya, dia memang bisa menjadi tak terlihat di dalam air, tetapi ketidakterlihatannya hanya menghalangi penglihatan, dan perubahannya dengan mensimulasikan lingkungan sekitar. Meskipun dia tidak terlihat, tapi tubuhnya masih ada, dan apa yang paling di bawah air? Tidak diragukan lagi. Air, itu saja. Air di sekitarnya selalu ada di sekitarnya, tidak peduli seberapa tak terlihat dia, selama dia masih dikelilingi oleh air. Setiap kali dia berenang, tubuhnya akan lebih atau kurang menyebabkan perubahan besar dalam aliran air. Semakin cepat kecepatan berenangnya, semakin jelas perubahan tersebut, karena tubuhnya memang terlalu besar. Mencapai tubuh raksasa sepanjang 6,8 meter, itu masih padat. Hanya gerakan ringan dari tubuh raksasa ini akan menyebabkan fluktuasi besar dalam aliran air, dan sekumpulan ikan terlalu sensitif terhadap perubahan aliran air. Sebagian besar dari mereka mengayunkan ekor mereka menjauh sebelum dia mendekat. Tentu saja, dia juga bisa menggunakan pelepasan, atau bersembunyi dan menunggu. Namun, yang pertama tidak bisa memenuhi kebutuhan. Hari ini berbeda dari masa lalu. Di masa lalu, dia tidak memiliki banyak kekuatan yang membutuhkan pasokan energi banyak, sehingga pelepasannya dapat digunakan secara sembarangan, tapi sekarang, pemangsaannya yang putus asa adalah untuk energi, jadi bagaimana mungkin dia masih membuang energi dalam jumlah yang begitu boros?
Jika dia bersembunyi dan menunggu kelinci, efisiensinya terlalu rendah. Dia juga tidak terbiasa dengan jenis pintu masuk otomatis seperti ini, yaitu meninggalkan semuanya kepada ketidakpastian dan menunggu mangsa. Dalam kasus ini, dia hanya bisa kembali ke daratan untuk merampas pada akhirnya, karena di darat, sebagian besar hewan mengandalkan penglihatan untuk mengamati bahaya, tetapi ketidakterlihatannya bisa saja menipu mata mereka, meskipun tubuhnya terlalu besar, itu akan lebih atau kurang menciptakan berbagai gerakan, namun tidak sesemarak di dalam air. Dan jangan lupakan bahwa tidak ada begitu banyak hutan di hutan. Dia bisa menggunakan tubuhnya yang sangat fleksibel untuk mendekat dari pohon-pohon. Selain itu, kecepatannya tidak main-main, selama dia bisa mendekati jarak tertentu, sebagian besar hewan bisa langsung terkejut olehnya di bawah ledakan tiba-tiba, dan sedikit yang tidak ketakutan sama sekali tidak akan dapat lari sama sekali. Terbangun, terlalu terlambat. Selain dari ini, tentu ada satu poin yang lebih penting. Yaitu, kemampuan bekunya sudah sepenuhnya pulih, dan dengan pemulihan kekuatan ini, dia menemukan bahwa, simbiosis LV2, cinta dingin, yang dia kembangkan di awal tidak hanya memungkinkannya untuk hidup berdampingan dengan kekuatan beku ini, tetapi juga untuk saling menguntungkan. Sebenarnya, itu melahirkan organ baru dalam tubuhnya pada saat yang bersamaan. Organ ini terletak sedikit di bawah lehernya, dan bentuknya mirip dengan kantong. Perannya tidak banyak, hanya fungsi penyimpanan, sama seperti kelenjar racunnya, digunakan untuk menyimpan derivatif kekuatan beku dalam tubuhnya. Ya, dengan pemulihan kekuatan beku, selama makanannya biasa, kekuatan ini akan perlahan menghasilkan substansi aneh. Mari kita sebut elemen S di sini. Mengapa disebut demikian? Dan ikuti perlahan-lahan. Pertama-tama, kekuatan ini yang disebut elemen S lahir dari bintik-bintik cahaya yang beku itu. Kedua, elemen S ini Shirakawa temukan bahwa manifestasinya mirip dengan cairan yang disimpan dalam organ baru miliknya. Dia bisa seperti semprotan racun. Selama dia bergerak dengan sadar, dia menarik otot itu dan memeras kantongnya. Ia mampu membuat zat cair di dalam kantong ditembakkan dari mulutnya dengan tekanan tinggi, menyebabkannya menyerang targetnya, dan cairan di dalam kandung kemihnya berperilaku normal, seperti air biasa. Namun, begitu meninggalkan tubuhnya dan berubah menjadi semburan air bertekanan tinggi. Saat meninggalkan, akan meledak menjadi dingin yang kuat, seperti nitrogen cair yang dia kenal dalam hidup sebelumnya, berubah menjadi aliran dingin yang menakutkan. Bagaimana jika selama proses ini dia mencoba mengonsumsi sumber kekuatan beku, yaitu bintik-bintik cahaya di tubuhnya? Kemudian kristal es yang ditembakkan akan dicampur dengan bintik-bintik cahaya putih dan berubah menjadi aliran cahaya putih, seperti pukulan terakhir yang dia lihat dari ulat sutra es sebelumnya. Akhirnya menakutkan, tapi setelah ledakan seperti itu, bintik-bintik cahaya yang mewakili kekuatan beku akan kehilangan banyak dan runtuh serta menghilang. Bisa dikatakan bahwa ini adalah gerakan pembunuh yang membunuh 1000 dan melukai 800. Sebaiknya tidak digunakan kecuali benar-benar diperlukan. Bab 55 terbangun, bertemu. Jadi, Bai Chuan menyebut kekuatan khusus dalam tubuhnya sebagai Bingyuan, yang memang benar. Mungkin menurut sedikit hayalan, bintik cahaya yang memasuki tubuhnya pada awalnya bisa disebut sebagai sumber kekuatan beku miliknya. Derivatif dari bintik cahaya tersebut, Yuan S, lahir dari sumber tersebut dan diizinkan untuk digunakan olehnya, sama seperti kekuatan sihir dan kekuatan spiritual. Memikirkannya dengan cara ini, Bai Chuan merasa cukup mirip. Artinya, sekarang dia akhirnya memiliki metode serangan jarak jauh yang layak. Namun, Bai Chuan mengatakan bahwa pada saat ini, kekuatan ini seharusnya digunakan sebagai kartu truf, dan dia tidak seharusnya menggunakannya jika biasanya bisa dia gunakan. Karena setelah dikonsumsi, ia perlu mengisi lebih banyak energi. Ini masih konsumsi di darat, jika berada di dalam air. TSK, upaya baru-baru ini, konsumsinya bisa langsung membuat Bai Chuan menangis mati, mengingat bahwa sekelilingnya penuh dengan air. Satu seni es di darat Anda bisa meledak untuk membekukan mangsa. Jadi di dalam air tidak hanya ada 1 sen, tetapi 3 atau 4 sen mungkin. Toh, sepanjang jalan, air telah menyerap kekuatan, terlihat spektakuler, tetapi kekuatan telah bocor keluar. Saat ini, dia seperti sepeda motor dengan mesin pesawat yang dipasang di tubuhnya. Kekuatan tersebut mengerikan saat berjalan penuh, tetapi energinya tidak cukup untuk dia boros. Mungkin, dia harus menambah kemampuan penyimpanan, toh, pertarungan menghabiskan banyak energi dan itu tidak terjadi sepanjang waktu.
Dia bisa perlahan-lahan menyimpan cukup energi di hari-hari normal, dan saat dia perlu bertarung, dia bisa melepaskannya dan membiarkannya berayun dengan bebas. Mempertimbangkan ini, Bai Chuan merasa bahwa kemampuan ini memang mungkin, dan dia bisa lebih memperhatikan aspek ini di masa depan. Waktu berlalu perlahan, di bawah makan dan minum terus-menerus Bai Chuan setiap hari. 5 hari berlalu, saat persentase terakhir selesai, poin Bai Chuan sekali lagi mencapai 2 poin dengan gemilang. Pada saat ini, Bai Chuan sudah menyusut di sarang sementara yang dia siapkan sebelumnya, di gua yang digali 1 hari sebelumnya tidak jauh dari sungai. Dia membuka panel dengan diam, dan memilih kemampuan yang dia tidak sabar untuk berkembang. Di Gest LV2, tanpa ragu sedikit pun, disalin, diuraikan, dan dimasukkan ke dalam fusi, semuanya dalam satu jalan. Ini melambangkan bahwa Bai Chuan semakin terampil, ditemani oleh pengurangan poin lagi. Tabungan Bai Chuan akhirnya sepenuhnya habis. Dan dia juga dengan cepat tertidur dalam rasa kantuk yang intens dan akrab, cairan kental yang penuh dengan destruktivitas yang akrab perlahan-lahan disekresikan dari semua bagian dirinya lagi, menutupi seluruh tubuh ularnya langkah demi langkah. Akhirnya, objek yang mirip dengan telur raksasa secara perlahan terbentuk dan mulai mengeras perlahan, evolusi dimulai lagi. 2 hari kemudian, pagi-pagi sekali, cahaya emas menusuk hutan yang lebat seperti pedang tajam, dan kabut tebal di pagi. Hari perlahan-lahan hilang di bawah cahaya ini seperti pedang tajam, di bawah cahaya emas, sungai bergemuruh, rusa minum air, burung-burung bernyanyi, dan bunga-bunga berwarna-warni mekar di seluruh pegunungan dan dataran. Ini musim semi dan matahari bersinar terang, semuanya tampak begitu makmur, tetapi, bunyi cabang yang patah terdengar, ditemani oleh suara tersebut, langkah-langkah berat menyusul, suara berat ini, serta bau busuk yang luar biasa kuat dari tamu yang tidak diundang. Semuanya mewakili kekejaman dari perampok ini, seiring angin berhembus. Napas datang sebelum orang mendekat, yang langsung menghancurkan suasana berkembang di tempat ini. Tidak terhitung banyak binatang mengangkat kepala mereka dan diam-diam melihat sumber suara itu. Mereka yang penakut bahkan mulai melarikan diri diam-diam, seperti kelinci, hamster, dan berbagai burung pipit. Tiba-tiba, kedamaian hilang, hutan menjadi sunyi, hanya suara sungai yang mengalir perlahan. Dalam keadaan seperti itu, seorang pria botak besar dengan tubuh yang tidak proporsional dan perjalanan berdebu keluar dari hutan tidak lama kemudian. Dia berpakaian sesuai cuaca, kemeja abu-abu di tubuhnya terbuka lebar, bagian lengan kanan sepenuhnya menghilang, mengungkapkan tangan kanan yang tidak proporsional dengan seluruh tubuhnya, tebal, gelap, dan pada tertutup rambut velus hitam. Jika Anda melihatnya dengan cermat, Anda dapat melihat banyak garis hitam seperti pembuluh darah meledak yang melilit ke atas sepanjang lengan dan akhirnya tenggelam ke dalam dada. Daze tidak jauh, saya harap bisa mengejar. Pria besar itu melihat anak sungai di kejauhan, mengabaikan binatang-binatang yang sudah mulai berlarian, dan bergumam. Orang ini tidak lain adalah Zhang Bolt, yang telah mengejarnya tanpa henti selama beberapa hari, mencoba menghentikan geng perampok. Setelah dia mengucapkan sesuatu untuk dirinya sendiri, dia hendak pergi. Ketika tiba-tiba seluruh tubuhnya membeku, tangan kirinya langsung menutupi pelipisnya dan dia merunduk, napas terengah-engah karena rasa sakit. Matanya juga menjadi merah menyala saat ini, penuh dengan kemarahan kacau. Otot-otot di seluruh tubuh membengkak dan bergerak secara tidak alami, seolah-olah ada sesuatu yang menakutkan di bawah kulit. Lengan yang berbeda dari orang biasa juga saat ini melepaskan banyak objek mirip pembuluh darah hitam yang berputar-putar di sekitarnya seperti tentakel, membuatnya terlihat seperti iblis. Dia terhuyung beberapa langkah mundur, menggelengkan kepala dengan keras, dan memaksa menekan tangan kanannya yang tak terkendali. Menyandarkan diri pada sebuah pohon besar, dia terus bernapas dengan berat. Beberapa saat kemudian, dia mendapatkan kembali ketenangannya, merah di matanya memudar, dan tentakel aneh di tangan kanannya mulai perlahan-lahan ditarik kembali. Pada saat ini, wajahnya menjadi sangat pucat. Sialan, sudah kembali? Tidak, saya harus menemukan beberapa darah makanan, atau saya tidak akan bisa bertahan. Sambil berbicara, dia berdiri lagi, melihat sekeliling, kemudian mengambil batu dari bawah kakinya, dan melemparkannya ke arah seekor rusa jantan yang masih bodoh berada di sana di kejauhan. Dalam sekejap, terdengar jeritan, dan rusa jantan bodoh itu jatuh ke tanah dengan kakinya yang terjulur lurus dan bergetar. Darah merah cerah mulai mengalir keluar terus-menerus, mewarnai area besar tanah menjadi merah. Bau kuat darah bertiup menuju Sang Boldly bersama angin yang tidak tahu kapan bertiup.
Secara naluriah, Zhang boldly menggetarkan hidungnya dan menjilat bibirnya yang kering. Seolah-olah ia lapar dan haus, ia melangkah maju. Dengan tangan besar, ia mengambil kepala rusa, mendekat ke leher rusa yang masih mati, kemudian menggigitnya dengan keras, dan kemudian mengayunkan kepala kembali, dan sepotong besar daging rusa tercabik-cabik. Dia mengangkat kepala ke atas, menelan setelah beberapa tarikan napas, dan kadang-kadang membungkuk untuk menghirup beberapa tegukan darah segar dari rusa. Pesta darah dimulai, bau manis dan darah, baru saja bangun dari tidur di mana evolusi berakhir, Bai Chuan yang lapar mencium bau manis darah, dan secara naluriah menjulurkan lidah ularnya untuk menangkap sumber bau tersebut. Penting untuk dicatat bahwa meskipun Bai Chuan telah berevolusi begitu lama, ia masih belum sepenuhnya terbebas dari indera penciuman ular. Misalnya, ia menyukai bau amis dan membenci bau dan rasa yang tajam dalam indera penciuman manusia. Dia menggelengkan tubuhnya yang semakin besar, mengulurkan tubuh ularnya yang ramping dengan sembrono, dan kemudian meninggalkan gua temporer tempat evolusi, melihat keluar gua dan merayap, tidak tahu predator mana yang menangkap makanan dan sedang memakannya, tetapi tubuh kelaparannya tidak sabar untuk mengambil keduanya. Di luar, suara halus mulai muncul. Zhang Bolt, yang sedang menggigit daging rusa, terhenti kaget. Apa suara itu?